warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat semua ya hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa. Oke, baik Ibu. Sebelumnya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa cukup. Terima kasih, semoga doa kita diterima dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, adakah anak-anak yang belum siap belajar hari ini? Ada ya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Kalau sudah siap, kalian angkat jempol kalian tinggi-tinggi dan bilang siap. Siap. Oke, terima kasih sudah siap semuanya. Sebelum itu, Ibu ingin melakukan cek kehadiran terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada Amel yang tidak masuk. Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin melatih kefokusan kalian supaya pembelajaran hari ini kalian nggak merasa bosan dan ngantuk. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian harus tepuk tangan sekali. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk tangan 2 kali ya. Dan seterusnya. Jika Ibu bilang 1, kalian harus mengikuti dengan jawab 1. Kalau Ibu bilang 2, kalian harus diam tanpa tepuk tangan. Oke? Oke. Siap? Yuk kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2. Oke, gak apa-apa. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2. Bukannya juga diem ya? 2 harusnya diam. Oke, diam. Tepuk 3, 1, 2. Oke, semuanya udah fokus nih. Udah pinter, Bu. Tadi dengar Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira kalian pernah nggak sih foto gitu, terus hasil fotonya itu blur, atau bahkan terang banget, atau bahkan gelap banget? Sering. Apalagi tremor, Bu. Iya, Bu. Oke, semuanya sering ya. Kemudian kalau kalian pernah nggak sih pergi ke kafe, terus habis itu kalian ingin foto makanannya, tapi kalian kira-kira ingin hasil foto makanannya itu kayak gimana? Yang agak gelap estetik atau yang seimbang komposisi warna Seimbang. Yang menggoda warnanya. Oke, Mantap. itu pertanyaan terakhir. Kira-kira kalian kalau foto di ruangan yang gelap nih, kalian ngelakuin apa sih supaya hasil fotonya itu bagus? Nyalain cahaya. ISO. ISO-nya ditinggikan berarti ya. Kira-kira hasilnya kayak gimana? Kalau hasilnya ISO ditinggikan itu? Terangnya lebih terang. Oke, cahayanya lebih terang. Dari pertanyaan Ibu tadi, hari ini kita akan belajar tentang fotografi, yaitu segitiga exposure. Sebelum itu, Ibu ingin meminta pendapat kalian. Kira-kira dari gambar ini, kalian bisa menyimpulkan apa? Cahaya. Overexpose itu kira-kira menurut kalian gimana sih? Overexpose itu Terang banget. Oke, baik. Kalau yang correctly exposed, itu Cahayanya pas. balance, Ibu. kalau yang underexposed, Terlalu gelap. gelap. Oke, jawaban kalian benar semua. Sebenarnya dalam dunia fotografi itu tidak ada yang benar ataupun salah. Itu tergantung dari konsep kita sendiri.
Jadi di dalam dunia fotografi itu bebas ya. Jika kita ingin melakukan hasil fotonya bisa agak di overexpose atau correctly expose atau agak underexpose. Selanjutnya kita akan masuk ke materi apa itu segitiga exposure. Exposure adalah jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera pada saat proses pemotretan. Sedangkan segitiga exposure atau the exposure triangle merupakan 3 elemen dasar dari exposure yang terdiri dari aperture, shutter speed, dan ISO. Segitiga exposure ini menjadi fondasi dasar supaya hasil foto yang kita inginkan itu tidak asal jebret aja. Oke, yang pertama aperture atau diafragma. Apa itu aperture? Aperture atau diafragma adalah bukaan lensa kamera yang mengontrol jumlah cahaya masuk ke sensor kamera. Aperture diukur dalam ukuran f-stop, contohnya f1,4 dan f2,8. Cara kerja aperture: semakin besar bukaan, semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor sehingga gambar menjadi lebih terang. Sebaliknya, semakin kecil bukaan, semakin sedikit cahaya yang masuk ke sensor sehingga gambar menjadi lebih gelap. Selanjutnya ada depth of field. Depth of field atau kedalaman bidang dipengaruhi langsung oleh pengaturan aperture. Semakin kecil angka f-stop, semakin besar bukaan lensa dan semakin sempit depth of field yang dihasilkan. Semakin besar angka f-stop, semakin kecil bukaan lensa dan semakin dalam depth of field yang terlihat. Seperti gambar yang ada di layar ini, jika angka f-stopnya 3,5, objek daunnya terlihat dengan jelas, namun latar belakang backgroundnya blur, sangat blur. Untuk depth of field dengan angka f10, objek dari daun dan latar belakang dari daun itu terlihat agak sedikit jelas ya, namun tetap objek utama daunnya itu terlihat. Selanjutnya ada shutter speed. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah durasi kamera membuka sensor untuk menangkap cahaya. Shutter speed mempengaruhi pengambilan objek bergerak. Diukur dengan satuan S atau second. Cara kerja shutter speed: semakin tinggi shutter speed, maka semakin cepat jendela sensor membuka, lalu menutup kembali, dan hasil gambar akan lebih tajam. Shutter speed yang rendah, maka efek yang timbul adalah gambar foto blur, akibat kamera yang menangkap foto membutuhkan waktu beberapa detik. Contoh dari shutter speed bisa terlihat seperti ini. Shutter speed pada gambar mobil merah ini menunjukkan angka shutter speed cepat, yaitu 1/1000. Artinya, objek tersebut terlihat tidak bergerak atau disebut dengan efek freezing. Pada gambar sebelahnya, mobil yang berwarna putih memiliki shutter speed rendah dengan angka 1/20 sekon, sehingga objek terlihat kabur dan berbayang, disebut dengan istilah motion blur. Selanjutnya adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization. Cara kerja ISO: nilai ISO yang semakin rendah akan menghasilkan foto yang semakin gelap. Terlihat seperti pada gambar di layar. ISO 100 gambarnya terlihat lebih gelap ya. Dan sebaliknya, nilai ISO yang tinggi menghasilkan foto yang tinggi, namun hasil foto tersebut berpotensi membuat gambar jadi kurang bersih, sehingga timbul bintik-bintik pada foto. Terlihat di layar pada ISO 3200, memang gambar objeknya terlihat terang, namun timbul efek seperti bintik-bintik putih berpasir. Selanjutnya ada contoh kedua, bisa dilihat pada gambar bunga ini. Untuk foto yang pertama, ISO-nya pada angka 100 sehingga tidak timbul noise. Pada gambar kedua, ISO-nya pada angka 12.800 sehingga timbul noise. Terlihat muncul bintik-bintik putih pada foto tersebut. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Oke, baik. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, di sini ada yang perlu ditanyakan.
Enggak. Oke, karena semuanya sudah merasa jelas dan paham, Ibu ingin menguji pemahaman kalian melalui kamera SIM. Akan Ibu bagikan linknya ke ketua kelas. Sudah berhasil masuk semua anak-anak? Sudah Ibu. Oke, Ibu minta kalian mengatur segitiga exposure pada kamera SIM tersebut. Jadi kalian bisa atur ISO-nya, shutter speed, dan aperture-nya. Nanti Ibu minta dua anak maju untuk presentasi hasilnya ke depan. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, saatnya Ibu ingin dua anak maju ke depan. Ibu ingin Mbak Putri dan juga Mbak Sofwa untuk presentasi hasilnya ke depan. Oke. Baik, jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kamera SIM yang sudah saya jepret tadi. Jadi hasilnya bisa dilihat ini adalah night shoot gitu. Nah, saya akan jelaskan komposisinya. Jadi di dalam foto ini saya memakai ISO-nya 200. Setelah itu ada aperture atau bukaannya itu 5,6 seperti itu. Terus untuk shutter speednya ini 1:640, sehingga terjadilah foto night shoot seperti ini. Terlihat bahwa objeknya ini tidak terlalu gelap ya, jadi kayak masih terlihat wajahnya. Dan ini kan gambarnya bergerak, nah ini tidak ada goncang sama sekali, jadi masih kayak terlihat bentuknya seperti itu. Jadi night shot. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Putri. Sekarang giliran Mbak Sofwa yang presentasi. Ya, jadi ini punya saya seperti yang dilihat, jika dibandingkan dengan yang punya Putri tadi, punya saya mungkin terlihat overlighting, jadi kayak terlalu terang gitu. Ya mohon maaf tadi ISO-nya mungkin saya ketinggian juga. Habis itu untuk bukaannya mungkin terlalu lebar. Jadi untuk rambutnya dan juga shoot fotonya itu kurang jelas. Oke, baik, tidak apa-apa Mbak Sofwa, walaupun hasilnya kurang bagus sehingga timbul bintik-bintik pada foto ini karena ISO-nya terlalu tinggi, tidak apa-apa karena itu masih proses belajar, nanti bisa dicoba kembali sampai mendapatkan night shoot. Oke, sebelum itu Ibu ingin memberikan reward ke Sofwa dan Mbak Putri karena sudah berani maju ke depan. Betul. Yang lain dapat nggak, Bu? Yang lain nanti ya, kalau sudah selesai pembelajaran. Yang terakhir ya. Yang Mbak Putri boleh kembali ke tempat duduknya. Aku juga mau susu. Sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan LKPD. Untuk LKPD ini satu kelompok berisi 4 orang. Kalian akan melakukan analisis topik yang ada di dalam LKPD ini. LKPD ini tidak harus dikerjakan sekarang karena akan Ibu jadikan sebagai tugas rumah kalian. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu ingin kalian berhitung dari 1 sampai 3. Mulai dari Mbak Hilma. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1.
dua, tiga, satu, dua. Oke, kalian bisa bergabung dengan kelompoknya ya. Akan ibu bagikan LKPD ini. Tiga nggak satu. Tiga dong. Dua tapi bukan wowo ya. Dua. Tiga. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Coba tiga. Iya. Ya kita satu anggap aja kalau satu Bu. Dua. Aku dua. Dua. Itu dua Bu di sana Bu. Aku mau ke sana Bu. Aku sana aja. Loh. Ayo di mana tuh? Sini Bu, dua sini. Dua. Ini dua. Oke, kamu sana ke belakang. Dua mana Dua ya. Dua. Kelompok tiga. ini dua. Makasih Bu. Pusing. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya semua? Sudah. Mana dua? Jadi kalian nanti melakukan analisis yang ada di LKPD ini, mengidentifikasi perbedaan antara keempat foto tersebut berdasarkan materi yang telah dipelajari. Kemudian kalian tulis hasil analisisnya ke dalam tabel yang telah disediakan. Oke, bisa dipahami? Sudah Ibu. Baik. Karena kita sudah melewati serangkaian pembelajaran hari ini, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan refleksi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau kalian senang, kalian bisa jawab yes dan angkat jempol kalian. Yes. Oke, semuanya yes ya. Susunya belum dikasih Bu. Iya Bu, susunya Iya, semua tapi Bu. Satu anak 3 susu. Waduh. Oke, nanti Itu dari aku sudah. setelah pembelajaran selesai akan Ibu bagikan susu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dan meninggalkan kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita dan kita diberi keselamatan saat kita pulang nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.